Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Guniarti, mahasiswi dari Universitas Nurul Huda, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Puisi dosen pengampu Ibu Suryani, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisis Struktural dalam Puisi Gugur Bunga karya Pratiwi Yulia Saputri. Abstrak. Pada bagian abstrak dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur fisik dan struktur batin yang ada di dalam puisi. Penelitian ini menggunakan teknik baca dan catat melalui hasil analisis secara deskriptif kualitatif. Pendahuluan. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh makna. Puisi juga merupakan wadah yang sangat fleksibel untuk menggambarkan kehidupan manusia dan penyampaian pesan-pesan universal. Dalam puisi, tema-tema seperti cinta, keindahan alam, kehidupan dan kematian, kebebasan dan ketidakadilan, dan eksistensi manusia seringkali menjadi fokusnya. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan struktural yang menganalisis elemen-elemen struktural dalam puisi. Penelitian ini menggunakan teknik baca dan catat dan memuat hasil analisis secara deskriptif kualitatif. Penyajian data dilakukan secara objektif, sesuai kenyataan dari hasil telaah dari objek yang diteliti. Hasil analisis menunjukkan terdapat struktur fisik dan batin dalam puisi Gugur Bunga. Struktur fisik puisi ini melibatkan unsur-unsur yakni diksi, gaya bahasa, kata konkret, rima, dan tipografi. Struktur batin melibatkan tema, rasa, nada, dan amanat dalam puisi. Hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu struktur fisik dan struktur batin puisi. Struktur fisik. Diksi yang digunakan dalam puisi Gugur Bunga karya Pratiwi Yulia Saputri mengambil diksi yang sederhana dan banyak pengambilan kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. B. Rima. Dari puisi tersebut terdapat rima atau irama yang termasuk ke dalam rima terus. Namun pada bait ketiga terdapat perubahan rima dari rima terus menjadi rima pasang. C. Pengimajian. Dalam puisi Gugur Bunga karya Pratiwi Yulia Saputri terdapat imaji sebagai berikut. 1. Imaji. Jenis imaji yang terhubung dengan menggunakan gambar visual dalam puisi itu membangkitkan penggambar yang jelas di mata pembaca, seperti pada bait berikut ini. Bunga-bunga berguguran, menutupi ranjang kehampaan. Pada kutipan bait tersebut terdapat imaji penglihatan yang disampaikan melalui pilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk mengajak para pembaca apa yang telah dipresentasikan oleh pengarang, sehingga pada kutipan bunga-bunga berguguran mengajak pembaca bisa melihat dari kejadian atau situasi yang digambarkannya. 2. Imaji pendengaran. Dari kutipan bait tersebut, penyair menggunakan indera pendengaran yang mana pembaca dapat mendengarkan suara ketuk-ketuk dan riuh isak pada bait tersebut. 3. Imaji rasa. Dari kutipan bait tersebut, pengarang menuangkan pilihan kata dan mengajak para pembaca agar dapat merasakan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan atau sensorik
dari ilustrasi si pengarang. D. Kata konkret. Pada puisi tersebut, kata air mata merupakan kata konkret yang bermakna keadaan di mana pengarang menggambarkan sebuah kesedihan dari keadaan yang dialaminya dengan menambahkan kata air mata agar pembaca bisa merasakan apa yang sedang diilustrasikan oleh pengarang tersebut. E. Majas. Majas yang digunakan dalam puisi dan prosa sastra untuk memberikan efek ekspresif, imajinatif, dan figuratif yang kaya. 1. Personifikasi. Dari kutipan teks tersebut terdapat kata takdir yang seolah-olah dapat melakukan perbuatan sayangnya manusia karena terdapat kata kerja, peluk, dan mendahului, sehingga takdir seperti datang mendahului sebelum waktunya tiba. 2. Metafora. Metafora yang digunakan untuk membuat perbandingan antara dua hal yang sebenarnya berbeda namun memiliki kesamaan karakteristik atau sifat tertentu. 3. Asosiasi. Dari kutipan ketiga bait tersebut terdapat majas asosiasi, yakni terlihat adanya perbandingan dari kata air mata mengalir, situasi hujan, keringat tak henti membanjiri, payung dan kering sekring kantong uang bulanan, sehingga dari ketiga kutipan tersebut mengandung makna yang sangat eksplisit dari sebuah perbandingan untuk menghubungkan dan mengkaitkan suatu keadaan dan melebih-lebihkan apa yang sedang ia alami pada puisi tersebut. F. Tipografi. Penggunaan tipografi yang kreatif dalam puisi dapat memberikan dimensi visual tambahan dan mempengaruhi cara pembaca memahami dan menginterpretasikan puisi tersebut. Struktur batin. A. Tema. Tema merupakan inti atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar. B. Rasa. Rasa pada puisi rujuk pada penggambaran atau ekspresi emosi, perasaan, atau suasana hati yang diungkapkan melalui kata-kata, imaji, dan gaya bahasa dalam puisi. C. Nada. Pada bait pertama tersebut diungkapkan dengan nada haru karena penyair menyajikan rasa yang dialami yang menggambarkan pada kata air mata dan bunga-bunga yang berguguran sehingga menimbulkan pesan haru. Pada bait 5 tersebut dijelaskan bahwa pengarang mengungkapkan rasa kesedihannya sehingga rasa yang digambarkan mengandung unsur sedih. D. Amanat. Amanat yang disampaikan pada puisi Gugur Bunga karya Pratiwi Yulia Saputri tersebut disampaikan secara tersurat. Kesimpulan bahwa puisi tersebut memiliki struktur fisik dan batin. Hal ini dikarenakan struktur puisi mempengaruhi kualitas isi puisi yang dibuat, dan pada struktur fisik terdapat bentuk dan susunan lirik yang dibuat dari pengarang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan hakikat puisi. Sedangkan pada struktur batin, puisi merupakan struktur yang bisa membangun dari puisi tersebut dan banyak kandungan struktur batin yang dituangkan dalam hasil karyanya. Kelebihan: memudahkan pembaca untuk memahami unsur-unsur puisi. Kekurangan dari analisis struktural dalam puisi Gugur Bunga karya Pratiwi Yulia Saputri dapat meliputi keterbatasan dalam menggali makna emosional atau kontekstual puisi
Analisis struktural cenderung fokus pada unsur formal seperti metrum, rima, dan struktur kalimat, sehingga dapat melewatkan aspek ekspresif dan interpretatif yang lebih dalam. Selain itu, aspek budaya, sejarah, atau latar belakang penulis yang mungkin mempengaruhi makna puisi juga mungkin tidak tercantum dalam analisis struktural. Itu tadi review jurnal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.